Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Azahra, jurusan Tadris IPS kelas 1A, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi webinar Kepemudaan dan Bela Negara yang disampaikan oleh Bapak Mahrum. Simak video berikut ini. Negara adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Unsur-unsur negara. Pertama, adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. Kedua, adanya rakyat yang menetap. Ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar negeri. Motivasi untuk membela negara. Pertama, bukan karena undang-undang yang mewajibkannya, melainkan lebih mendasar lagi. Kedua, karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berbagai sumber ancaman. Ancaman dari dalam negeri. Pertama, konflik antar KLP atau golongan. Kedua, KLP separatis. Ketiga, pemaksaan kehendak atau kerusuhan. Keempat, korupsi. Kelima, memudarnya rasa nasionalisme. Keenam, kemiskinan dan pengangguran. Ancaman dari luar negeri. Pertama, invasi atau agresi militer. Kedua, serbuan budaya asing. Ketiga, terorisme skala internasional. Keempat, jaringan narkoba skala internasional. Kelima, penjarahan kekayaan alam. Keenam, spionase dan infiltrasi. Ketujuh, sabotase. Bentuk ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer. Yang pertama, agresi dan invasi. Kedua, blokade. Ketiga, spionase. Keempat, sabotase. Kelima, pemberontakan bersenjata. Keenam, perang saudara antar KLP yang menggunakan senjata. Ketujuh, aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Ancaman non-militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman non-militer. Pertama, pengaruh budaya global. Kedua, pengaruh ekonomi. Ketiga, kejahatan internasional seperti terorisme, imigran gelap, narkotika, dan pencurian kekayaan alam. Keempat, penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Peran TNI. Dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia, TNI, sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Pertama, adanya ancaman. Kedua, sistem pertahanan kita adalah Sishan Kamrata. Dalam Sishan Kamrata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Ketiga, globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer, sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Pada pasal 9 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui: pertama, pendidikan kewarganegaraan.
Kedua, pelatihan dasar militer. Ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Pertama, tidak terlibat dengan narkoba. Kedua, tidak ikut tawuran. Ketiga, tidak ikut mabuk-mabukan. Keempat, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan. Kelima, rajin belajar. Keenam, berprestasi. Ketujuh, membantu orang tua di rumah. Kedelapan, menghormati agama orang lain. Dan kesembilan, aktif dalam kegiatan remaja. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara yang lainnya. Pertama, aktif dalam kegiatan OSIS. Kedua, aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PNR. Ketiga, giat dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah. Keempat, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga, kesenian, pecinta alam, kelompok diskusi dan debat, jurnalistik, dan lain-lain. Kelima, aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Tujuan negara. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dapat kita lihat pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sifat negara. Pertama, sifat memaksa. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal atau sah untuk memaksa warga negaranya agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai. Kedua, sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. Ketiga, sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Fungsi negara. Pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Keempat, menegakkan keadilan. Fungsi negara menurut Profesor Miriam Budiarjo. Fungsi pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Fungsi kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai, cukup, dan selalu terpelihara. Fungsi ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang, baik di kota maupun di pedesaan. Fungsi keempat, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan adalah merupakan hak bagi setiap manusia, dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.